Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat kepada teman-teman semua untuk mengikuti pelatihan dasar calon pegawai negeri sipil. Saudara-saudara, saya sangat senang berjumpa dengan saudara semua. Semoga saudara-saudara dimanapun Anda berada saat ini dalam keadaan sehat. Saudara-saudara semua, apa kabar? Semoga saudara-saudara semuanya baik-baik saja dan tetap bersemangat. Oke, saudara-saudara, kali ini kita bertemu dalam pembelajaran mata pelatihan etika publik. Saudara-saudara, etika publik ini adalah memfasilitasi saudara-saudara dalam pembentukan nilai dasar etika pada peserta pelatihan melalui pembelajaran kode etik dan perilaku pejabat publik, bentuk-bentuk kode etik dan implikasi serta aktualisasi kode etik pegawai negeri sipil. Tujuan pembelajaran: peserta diharapkan mampu menanamkan nilai dan bentuk sikap dan perilaku patuh kepada standar etika publik yang tinggi. Indikator keberhasilan dalam pertemuan kita kali ini adalah peserta diharapkan dapat memiliki pemahaman tentang kode etik dan perilaku pejabat publik. Peserta dapat mengenali berbagai bentuk sikap dan perilaku yang bertentangan kode etik dan perilaku dan implikasi dari pelanggaran kode etik dan perilaku bagi dirinya, dan menunjukkan sikap dan perilaku yang sesuai dengan kode etik dan perilaku selama kita mengikuti pelatihan. Saudara-saudara, sebelum kita mulai, tentu kita ingin memahami dulu apa pengertian daripada etika. Perkataan etika atau lazim disebut dengan etik berasal dari kata Yunani ethos yang berarti norma, nilai-nilai, kaidah, dan ukuran-ukuran bagi tingkah laku manusia yang baik. Refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk perilaku, tindakan dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Ricoeur 1990 mendefinisikan etika sebagai tujuan hidup yang baik bersama dan untuk orang lain di dalam institusi yang adil. Dengan demikian, etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu kepada kewajiban kita melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Dalam kaitannya dengan pelayanan publik, etika publik adalah refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Dalam kode etik aparatur sipil negara berdasarkan Undang-Undang Aparatur Sipil Negara, kode etik dan kode perilaku ASN yakni sebagai berikut. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Kemudian yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat adalah melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kemudian yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang memang harus dirahasiakan menurut ketentuan yang berlaku, yaitu terutama menyangkut kebijakan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Memberikan informasi yang benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Itu yang kesembilan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi dirinya sendiri atau untuk orang lain. Kemudian yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Yang terakhir, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai aparatur sipil negara. Berikutnya adalah nilai-nilai dasar etika publik berdasarkan Undang-Undang ASN. Yang pertama adalah memegang teguh nilai-nilai dalam ideologi negara Pancasila. Kemudian yang kedua, setia dan mempertahankan UUD Republik Indonesia tahun 1945. Kemudian yang ketiga, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang keempat, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Kemudian yang kelima, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang keenam, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Kemudian yang ketujuh, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerja kepada publik. Yang kedelapan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian yang kesembilan, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-8, memiliki kemampuan dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah. Kemudian yang ke-9, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Kemudian yang ke-10, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Ke-11, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Kemudian 12, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Kemudian yang ke-13, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Kemudian yang ke-14, meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir. Saudara, ada 3 fokus utama dalam pelayanan publik, yakni yang pertama adalah pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Jadi pelayanan publik itu harus memiliki kualitas dan relevan dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat. Yang kedua, sisi dimensi reflektif etika publik berfungsi sebagai bantuan dalam menimbang pilihan saran kebijakan publik dan alat evaluasi. Jadi sisi dimensi reflektif bahwa etika publik itu memiliki suatu fungsi, yaitu merupakan bantuan atau merupakan suatu sarana untuk memberikan pelayanan sebagai sarana kebijakan publik dan alat kita untuk melakukan evaluasi. Kemudian yang ketiga, modalitas etika menjembatani antara norma moral dan tindakan faktual. Berarti modalitas etika itu adalah merupakan jembatan bagaimana norma-norma moral dan suatu perilaku atau tindakan
ya, yang kita lakukan itu betul-betul sesuai dengan yang diharapkan masyarakat atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Saudara-saudara, etika publik menekankan pada aspek nilai dan norma serta prinsip moral, sehingga etika publik membentuk integritas pelayanan publik. Moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknis karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, etika publik mengarahkan analisa politik, sosial, budaya dalam perspektif pencarian sistematik bentuk pelayanan publik dengan memperhitungkan interaksi antara nilai dan masyarakat, antara nilai yang dijunjung tinggi oleh lembaga-lembaga publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Pemerintahan yang bersih adalah syarat kemajuan suatu bangsa. Pemerintahan yang korup menyebabkan kemiskinan, sumber diskriminasi, rentan konflik, dan penyalahgunaan kekuasaan. Korupsi disebabkan lemahnya integritas pejabat publik, kurangnya partisipasi, dan lemahnya pengawasan. Membangun integritas publik, pejabat dan politisi harus disertai perbaikan sistem akuntabilitas dan transparansi yang didukung modalitas etika publik, yaitu bagaimana bisa bertindak baik atau berperilaku sesuai standar etika, cara bagaimana etika bisa berfungsi atau bekerja, struktur seperti apa yang mampu mengorganisir tindakan agar sesuai dengan etika, infrastruktur semacam apa yang dibutuhkan agar etika publik berfungsi, serta unsur-unsur modalitas dalam etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas itu harus bisa diterapkan. Jadi akuntabilitas, transparansi, dan netralitas itu mutlak adanya. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Integritas publik dalam arti sempit yakni tidak melakukan korupsi atau kecurangan. Adapun maknanya secara luas yakni tindakan yang sesuai dengan nilai, tujuan, dan kewajibannya untuk memecahkan dilema moral yang tercermin dalam kesederhanaan hidup. Integritas publik juga dimaksudkan kualitas dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat.